Sebelum memulai video ini, gua mau kasih disclaimer dulu di awal. Please harap waspada dan jaga nafsu serta hasrat kalian karena produk yang akan gua bahas kali ini memiliki kandungan racun yang cukup tinggi. Dan ini dia racun terbaru dari ASUS. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita tahu line up laptop ASUS ROG itu kan ada bermacam-macam serinya. Masing-masing punya keunggulan dan keunikan tersendiri. Tapi kalau nyari yang paling portable dan paling compact, seri ROG Flow adalah pilihan mutlak. Dan produk terbaru di seri ini adalah ROG Flow Z13. FYI, gue sendiri adalah user ROG Flow X13. Gue udah pakai selama 6 bulan dan gue super duper sangat puas karena gue bisa dapetin kemampuan sangat tinggi lewat sebuah laptop yang sangat compact, tipis, enteng, tapi tentunya tetap keren looksnya. Nah, ROG Flow Z13 sendiri bukanlah penerus Flow X13, lebih tepat disebut sebagai pendamping atau partner, ya intinya seri yang lain lah, karena kan dari hurufnya aja beda. Yang satu X13, satu lagi Z13, dan angka 13 sendiri sebagai kode dari dimensi layarnya. Ini dia penyebab Flow X13 dan juga Z13 punya body super compact karena size layarnya cuma 13 inci. Gua salut sama ASUS yang berani ngelawan tren. Biasanya laptop gaming itu layarnya gede, ini malah kecil banget. Tapi ya terbukti memang ada segmennya, ada orang-orang yang suka game tapi dia juga suka device yang compact dan layar ini juga berkualitas. Perbedaan utama antara Flow X13 dan Z13 itu ada pada form factornya. Kalau X13 itu kan laptop convertible yang bisa dilipat jadi kayak tablet, sedangkan Z13 itu kebalikannya, ini tablet beneran yang bisa dipakai kayak sebuah laptop. Kurang lebih form factornya itu sama seperti Microsoft Surface lah yang dijual sepaket dengan aksesori keyboard. Yang cara pasangnya itu tinggal ditempelin aja pakai sistem magnet. Uniknya cover keyboardnya itu terbuat dari semacam fabrik gitu ya. Pokoknya ini lembut di tangan. Sebagai tablet gaming apalagi keluaran ROG, si Flow Z13 ini punya tampang yang cukup sangar. Kalau kita lihat bagian belakangnya ini ngingetin akan backdoornya ROG Phone series ya. Bener gak sih? Nah, di area belakang ini juga ada lubang airflow, ada slogan for those who dare, ada angka 06 juga yang gua nggak tahu ini angka apa, tapi gua suka angka ini karena ini sama kayak angka RT di rumah gua, itu RT 06. Terus ada aksen merah seuprit di sudut kiri bawah seolah nyambung sama pegangan di samping untuk ngebuka stand tabletnya, dan yang lebih membagokan lagi ada area transparan yang dikasih lampu dimana kita bisa ngintip jeroan di dalamnya. Out of the box banget. Oh ya, kalau beli Flow Z13 ini kita bakal dapat tas atau sleeve biar aman kalau mau ngebawa-bawa atau nyimpen di backpack, dapat juga stylus atau ASUS pen. Terus sleeve-nya ini bakal kepake buat sehari-hari dan gua juga benar-benar enjoy buat mobilitas tinggi. Misal gua pakai buat kerja di luar rumah, pindah-pindah ke beberapa tempat. Ini tebalnya cuma 1,2 cm, bobotnya 1,2 kg, ditambah lagi casannya itu cuma kotak kecil banget. Ukurannya 100 watt, ini top banget. Tapi kalau gue lagi pakai buat kerja di luar rumah, gue pastikan jangan sampai ketinggalan ini casannya. Harap maklum aja karena gimana pun juga ini kan tablet gaming. Baterainya bakal kekuras banyak, cepat habis kalau dipakai buat kerja berat. Buat ngedit video pakai Premiere Pro itu kira-kira bisa survive 3 jam lah. Tapi kalau cuma buat nonton atau browsing bisa lah lebih lama sedikit, sekitar 4 jaman. Sedangkan kalau buat main game, gue itu selalu colok biar lebih jos. Feel keyboard dan touchpadnya juga relatif nyaman. Touch keyboardnya cukup clicky tapi nggak membel. Ada backlight RGB dan touchpadnya minimalis tapi termasuk smooth dan licin, enak buat scrolling. Setahu gua ROG Flow Z13 ini punya 3 versi dengan 12 gen Intel ya. Ada yang i5, i7 dan i9. Yang kita bahas sekarang pakai core i7 12700H dengan 40 watt RTX 3050, laptop GPU 4GB, lalu RAM 2x8GB LPDDR5 yang udah disolder, dan juga 512GB NVMe PCIe 4.0. Gua sempat nyobain benchmark juga dan berikut skor yang gua dapetin. Overall performanya itu kencang banget untuk ukuran sebuah tablet, dan jangan lupa sama kayak Flow X13, tablet ini juga punya cheat berupa eksternal GPU yang dijual terpisah. Pilihannya ada RTX 3070 dan RTX 3080 dengan RAM 8GB. Begitu dicolok, GPU bawahnya akan switch ke GPU eksternal ini yang mengakibatkan main game apapun jadi terasa enteng dan menyenangkan. Terakhir untuk info tambahan, tadi gua lupa belum nyebutin I/O portnya, yaitu ada jack audio, ada
Thunderbolt 4 yang support DisplayPort, satu USB A 2.0, satu USB-C 3.2 Gen 2 dan micro SD reader. Untuk Wi-Fi-nya udah versi 6E dan Bluetooth 5.2. Oh ya, untuk harganya katanya bakal dijual mulai 23.999 juta alias 24 juta. Jadi ya kurang lebih masih mirip-mirip lah sama Flow X13.